semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan lebih sungguh lagi, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Saatnya kita akan oleh darah hidupku dan mataku bukan. Dan aku percaya baik, sambil memberi kita sama-sama bernyanyi. Baik, mari kita nyanyikan kepada Tuhan kekuatan di hidupku. Yuk, sekarang buka mulutnya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah. Lagi apa nih, main-main? Jangan Pak. Nyanyi. Setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Kekuatan di Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar kau Tuhan, ajar kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajar kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah. Kuasai hati dan pikiranmu. Izinkan Roh Tuhan bertata, bernaung di hati dan pikiranmu, supaya pesan-pesan firman Tuhan pada saat
Tuhan. Mari, lewat pujian ini kamu memberikan pengakuanmu kepada Tuhan, perjanjianmu dengan Tuhan, supaya setiap harinya Anda tidak melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi Anda menyenangkan Tuhan lewat pujian-pujianmu. Mari, bagaimana Anda mengerti tentang lagu ini? Pahamilah, mengertilah, supaya kehidupanmu, keseharianmu tidak membuat kenakalan, kesalahan. Saya percaya apabila ada puji-pujian dalam hatimu, dalam mulutmu, tidak ada dosa-dosa dan kesalahan yang akan Anda lakukan, tetapi Anda selama ini mengizinkan roh yang lain masuk dalam hatimu, sehingga kau ditunggangi dan kelakuanmu, etikamu, perbuatanmu menyakitkan hati Bapamu di surga. Sepanjang minggu ini apa yang kesalahan apa yang kau lakukan? Adakah kau mengagungkan Tuhan? Kau bisa membohongi temanmu, bisa membohongi orang tuamu, bisa membohongi gurumu, bisa membohongi gembalamu, pendetamu, tetapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Cepat atau lambat perbuatanmu akan tercium, perbuatanmu akan terungkap. Maka dengan itu bereskanlah hatimu, supaya peribadahan pada saat ini engkau mengalami revival, kebangkitan, kebangunan. Maka Anda menjadi generasi-generasi, karena Anda adalah generasi-generasi yang tangguh, yang cinta akan Tuhan. Bapa dalam surga, kami akan mendengarkan pesan. Hamba merindukan lawatanmu terjadi. Hamba merindukan lawatanmu terjadi bagi tiap-tiap anak-anakmu ini. Mari hampiri mereka Tuhan. Hampiri, kunjungi mereka dengan rohmu. Sentuh hati mereka, sentuh pikiran mereka, supaya mereka tidak membagi hatinya, tetapi fokus pada pendengaran firman Tuhan. Waktu dan tempat ini hamba serahkan ke dalam tangan penasihat, supaya engkau banyak bertata dan hadir di tempat ini. Terima kasih hamba-Mu yang sangat sederhana. Kuasai Tuhan Yesus, berikan pengurapan yang lebih lagi, supaya penyampaian ini sama-sama kami diberkati, sama-sama kami diberkati. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama-Mu kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Tolong pimpin saya Tuhan, tolong arahkan saya apa yang harus saya sampaikan buat anak-anak ketika Anda menjadi anak yang baik-baik. Maka tema pada hari ini adalah tantangan tentang pergaulan, yaitu tantangan pergaulan hidupmu, ya, tentang pergaulan. Begini, ini mungkin sudah sering kali saya sampaikan kepada Anda. Ini sudah sering kali lagu, bagaimanapun apalagi kamu di era remaja ini, kamu ini mencari pergaulan, pertemanan. Tapi saya tegaskan kembali, hati-hati dalam pergaulan, pertemanan. Ibu Marpel kemarin, jangan dengarkan pergaulanmu itu menentukan akan masa depanmu juga. Di dalam Amsal yang kita bersama-sama baca 1, 2, 3. Ini peran kami sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pemimpin agama. Sama-sama dulu dibaca, dipahami ini peran kami ya, tapi ini untuk Anda. Ya, 1, 2, 3. Kami sebagai orang tua dan sebagai guru tidak pernah bosan-bosannya mendidik Anda, tidak mendidik, menegur, memotivasi, mengarahkan. Salah satu yang wujud cinta kami selain guru, yang selain gembala, yaitu kami memotivasi Anda. Banyak yang tidak mau mendengarkan didikan, banyak yang tidak mau mendengarkan nasihat, diabaikan. Maka orang yang mengabaikan didikan, ya kacau. Kau dididik, diarahkan dalam pergaulan. Saya bilang stop. Oke, stop. Sini, mundur berganti. Ya. Oke, stop. Kalau kita dalam perjalanan membutuhkan namanya Google Map. Apalagi zaman sekarang ini kamu punya HP. Kalau kau melakukan perjalanan tidak tahu alamatnya,
Maka dengan adanya teknologi canggih yang ada di HP-mu, mengarahkan Anda tidak berlebihan. Nah, kita dituntun. Nah, kamu sebagai remaja, kamu sedang melangkah memulai perjalanan hidupmu. Anda sedang memulai perjalanan hidupmu. Perlu ada penuntunan melalui orang tuamu dan gurumu dan kepalamu. Dituntun karena mereka sangat peduli akan kehidupanmu. Sekali lagi, kamu remaja atau pemuda sedang lagi melangkah dalam hidupmu. Maka supaya langkah hidupmu itu tidak melenceng ke mana, kamu perlu penuntunan supaya alamatmu pas, sama dengan mencari alamat pakai Google Map. Tidakkah kami, orang tuamu, gurumu, kepalamu menuntun Anda kehidupan yang kekal, bukan kehancuran. Tapi banyak di antara kalian yang membangkang, merasa kuat, merasa hebat, merasa bisa, rupanya tidak bisa. Kamu terbuai dengan dunia, terlilit oleh indah zaman, sehingga kamu tidak bisa selamat. Ini mari, ya, mudah-mudahan bisa salah, tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan itu tidak pernah salah, karena kebenaran. Dari Kejadian sampai Wahyu, kalau Anda rajin membaca, Anda dituntun sama yang seperti ini. Ini penuntun. Ketika lampu mati, oh, sedikit ini sinar, oh, ini jalan. Kamu diarahkan dituntun supaya enggak tersenggol, tidak tersandung. Maka kehidupanmu sebagai remaja perlu penuntunan. Izinkan kamu dituntun. Yang izinkan kamu dituntun. Saya nggak mau kalau hancur, karena banyak di antara kamu sudah hancur, karena merasa dia hebat, bebas. Sekali lagi, pergaulan menentukan masa depan. Jangan yang bersih. Buatan, halo kamu masih remaja, jangan kasar hatimu. Kalau kamu mendengarkan hati, ujung-ujungnya memang kau saat itu indah, enak, nyaman, bebas. Tapi ingat, kehancuran menunggu Anda. Itu aja. Jadi mau betul. Jangan pembangkang, jangan melawan, jangan sosok hebat kau. Ini mana? Firman Tuhan tidak akan pernah salah. Makanya dalam firman Tuhan berkata Mazmur 109-105, firman kita bagi. Yuk sama-sama kita nyanyikan supaya firman-Mu kita bagi kakiku terang bagi jalan. Waktu ku bimbang, waktu asap kau di dekatku, bersertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalan. Sekali lagi, terang bagi jalan. Jelas-jelas firman Tuhan menuntun hidupmu. Makanya katakan tadi, kalau kau di dalam mulutmu sepanjang hari, mulutmu memuji Tuhan, saya percaya tidak ada kebakaran yang kau buat. Kalau sepanjang hari mulutmu memuji Tuhan, tidak ada kesempatan rencana akan menguasai hatimu. Tetapi Anda kosong, maka yang masuk iblis, setan, maka kehidupanmu seperti setan. Lalu kemudian urusan lagi. Yang salah kita tidak langsung respon kepada panggilan Tuhan. Yang membuat Anda perlakuan tidak sesuai dengan firman Tuhan, karena Anda sedang kosong. Maka kau digiring melalui temanmu. Kau dipengaruhi oleh temanmu, yang cabut-cabut karena Anda sedang kosong. Tetapi kalau Anda isi dengan puji-pujian, firman, bersetuju dengan Tuhan, saya percaya Anda pemenang.
Satu, dua, tiga. Tiga, tiga. Satu, dua, tiga. Hari ini kalian wanita, mereka yang ada kaitannya Firman Tuhan memberikan Anda alarm. ketika kita Ini sudah disinggung oleh Tawaran. Kamu takutnya yang temanmu. Saya pernah seperti Anda. Saya pernah seperti saya pernah tapi syukur saya bersyukur kepada Anda saya yang seperti ini cewek. Langsung jajan, langsung ditarik. Kalau kayak gitu, dia akan orang tua. Kamu bukan orang pintar, bukan jadi berkah. Kenapa kamu nggak paham tentang pemakaian HP pada sepak bola sesuai dengan kebutuhanmu? Selama ini kau hanya memuaskan keinginanmu, hasratmu, keinginanmu, bukan kebutuhanmu. Makan konyol, bengong tolol. Aku tidak pernah bersalah. Yang bersalah itu adalah kamu berdua. Pulau itu kendaraan Rasulullah yang hampir mirip HP suatu alat untuk memperluas diri kita, mengakses diri kita berketahuan. Itu saya paham. Tetapi Anda sangat mengerti. Anda punya HP yang ingin memuaskan keinginan. Makanya wajar kamu digiring ke suatu kebodohan. Maka kalau kamu tidak punya tahu dengan konyol beda tolong, jangan kembali gak rugi Anda. Saya punya teman waktu SMA. Saya temani dia, kemana-mana saya temani. Rupanya salah satu tujuan dia adalah menghancurkan hidup saya. Setelah saya tahu apa dia motivasi, saya keluar dari pertemanan. Setelah keluar dari pertemanan, akhirnya dia hancur. Saya bebas. Tapi teman kamu hancur, maka selektif dalam pertemananmu. Kalau ini banyak sekali janji-janji yang main kartu lah, yang itulah, yang itu. Aduh, itu dikatakan pergaulanmu, komunitasmu. Makanya kamu harus ada dalam mesbah Tuhan. Ini mesbahmu, jaga hatimu. Aneh-aneh kamu. Ada masing-masing yang satu anak warnanya hitam, warnanya hijau. Dulu masa kita tahu Islam. Baca pakai suara supaya masuk ke hati kita memilih dalam pertemanan. Jangan salah memilih dalam pertemanan. Jangan salah memilih pertemanan. Udah tahu teman itu yang jam istirahat kayak kuntilanak. Kau ikuti ya wajar kamu ikuti kuntilanak. Maka jangan salah mengambil keputusan. Putuskanlah untuk hidupmu yang benar. Jangan salah memilih pertemanan. Karena apa? Saya sudah ingatkan pertemananmu. Anda salah memilih maka Anda seperti woi, saya sudah menyampaikan ini. Saya tidak melakukan kepada Anda. Pergaulan dunia apa? Kamu yang tahu dalam persoalan. Anda punya media sosial, ada yang tahu sehat atau tidak sehat. Kamu punya etika dan salah bergaul. Saya sudah menyampaikan pengakuan ini. Kalau berubah atau tidak berubah itu urusan bagian saya juga. Maka jangan salah memutuskan, jangan salah memilih. Sekali lagi, Anda tidak rugi kalau Anda putuskan pertemanan yang rusak. Udah tahu rusak, kenapa kau bertahan? Halo, halo. Kalau kau bertahan dalam teman yang rusak, kau paling tolong sedunia. Paling goblok sedunia. Udah tahu rusak, ini kan ada. Pikiran kan masih waras. Udah tahu temanmu rusak, udah tahu temanmu jalannya panjang atau langkahnya panjang, jangan temani. Itu rusak. Itu menciptakan manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Punya pikiran, punya akhlak, punya moral. Di mana sebab kita itu? Maka jangan sesat.
balik. Amsal 13:20. Sini dulu lagi di sini. Kamu tiga di sini. Jalur ya. 1, 2, 3. Tetapi siapa yang berteman kepada yang beban? Beban adalah dia terbodoh. Maka mana? Kemiskinan ada, melarat ada menentukan. Ini bahasa Indonesia yang bisa dipahami dan mengerti. Jangan hanya berlalu saja muncung membaca, tapi hakikatnya Anda tidak ngerti wajar ada nakal. Kalau kalimat ini bisa dikenal. Siapa yang bergaul dengan bijak maka bijak. Tetapi siapa berteman dengan yang bebal maka malamlah kehancuran ada padamu, kemiskinan ada padamu, kutuk ada padamu. Jadi saya percaya ada kata-kata yang tersimpan dalam hati kita. Makanya literasi ada baiknya ada membaca buku supaya ada tersimpan di hati dan pikiran, supaya tersimpan di hati dan pikiran. Makanya kamu jalankan literasi sambil sekali lagi baca. Bukan Anda, tetapi ketika Anda baca firman ini, Tuhan memberikan Anda kalau Anda cinta dengan sekali lagi. Kekuatan saya tidak ada mengubahkan Anda, tetapi yang bisa mengubahkan adalah Roh Allah sendiri. Kalau Anda buka hati. Sekarang saya tekankan kepada Mazmur 119 ayat 9. Saya tekankan sekali lagi Mazmur 119. Apakah seorang pemuda mempertahankan kelakuan bersih? Dengan apakah seorang pemuda mempertahankan kelakuan bersih? Tidak ada yang lain, hanya dalam mari yang kita Mazmur 119 sedang berubah, mengalami perubahan, riuh membantu anak-anak bisa revival. Selanjutnya keseraan. Dengan apakah seorang pemuda mempertahankan kelakuan bersih? Kelakuan bersih, tidak ada yang lain. Dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan, kembali back to the Bible, kembali kepada kebenaran. Jangan so hebat kau. Supaya hidupmu bersih, jaga firman itu dalam hidupmu. Oleh baca firman, tapi ngerti firman, pahami firman, imani firman, supaya berbuat firman itu dalam hidupmu. Bukan dibaca kemakan, tapi begitu saja. Tidak. Jaga, pahami, supaya hidupmu bersih. Dengan apa seorang pemuda mempertahankan tidak ada yang lain. Jaga firman. Jaga firman Tuhan yang kau baca. Hari Sabtu ke gereja, hari Minggu. Jika ada yang pertama itu, yang kedua ada menyampaikan firman. Kalau itu yang mana? Bagaimana mereka Artinya memutuskan dalam pergaulan mereka dalam pertemanan. Hambamu hanya menyampaikan ini. Seterusnya selanjutnya, mari Tuhan buka mereka untuk memahami firman ini, supaya firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam hati mereka. Tolonglah Tuhan mereka, tolong Tuhan, tolong jumpai mereka, jumpai mereka Tuhan, supaya mereka tidak menjadi pecundang, bukan generasi-generasi pecundang yang ditolak, tetapi mereka menjadi generasi-generasi yang cinta mati-matian kepadamu dan tidak kompromi dengan dosa. Mari Tuhan, jumpai mereka, sadarkan kami terima kasih kepada Dia atas berkat di pagi hari ini dalam firman berkat Tuhan. Berkati juga kanan-kanan mereka yang sudah memberikan sebagian harta yang dipercayakan Tuhan kepada keluarga-keluarga mereka atau orang tua mereka, supaya benda mati ini kami bisa pergunakan untuk kebaikan dan kelancaran progres yang ada di SMP 10. Tuhan mari kau berikan hikmat kepada hamba-Mu mempergunakan benda mati ini supaya kami pergunakan tepat guna sesuai dengan firman. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kedua orang tua mereka
kita semua mengarahkan hati kita untuk bangsa ini, untuk bangsa kita yang kita cintai. Khususnya tanggal 14 Februari ada pesta demokrasi, ada pesta pemilihan presiden dan anggota-anggota dpr. Mari berdoalah dalam hatimu, serukanlah supaya masyarakat Indonesia memilih sesuai panggilan ilahi yang dipercayakan kepada mereka. Mereka memilih bukan karena sokongan uang, mereka memilih atas dasar hikmat Tuhan. Mari berdoalah untuk bangsa dan negara kita. Shalom Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Diberkatilah tanah airnya, diberkati pemerintahan, diberkati presiden, diberkati tanah dan lautan, bahkan semuanya Tuhan Engkau berkati. Damaikan Indonesia, damaikan Indonesia melalui Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kami satu juga. Kami merindukan komisi yang ada di Indonesia ini. Kami merindukan keharmonisan, kami merindukan kerukunan yang berbeda. Kami dipanggil, kami ada di Indonesia untuk membawa damai. Berkati Tuhan, presiden yang ada, dan juga Tuhan Yesus Batam ini. Dan ada peristiwa yang istimewa bagi bangsa ini di tanggal 14. Berkatilah pemilihan yang ada. Jauhkan Tuhan hal-hal yang jahat. Biar ada orang-orang menegakkan kebenaran dalam pemilihan ini Tuhan. Supaya mereka tidak melakukan kecurangan, melakukan berbagai kecurangan untuk memenangkan partainya. Tetapi kami mohon Tuhan Yesus, lawan Indonesia dalam pemilihan ini. Berkati umat, berkati masyarakatnya supaya mereka memilih tuntunan Tuhan. Kami merindukan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami merindukan pemimpin yang toleran terhadap agama, toleran kepada agama, karena agama ada 6 bukan pemerintah. Kami rindukan Tuhan. Engkau sudah tentukan itu melalui pemilihan yang ada. Tuhan jamah umatmu, jamah umat masyarakat Indonesia supaya mereka memilih tepat sesuai dengan panggilan dan tujuan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Tim keamanan, Engkau berikan mereka kecakatan supaya mereka tidak mau kompromi dengan hal-hal yang dosa. Berkati juga Tuhan kegiatan-kegiatan kami di sepanjang bulan Februari ini. Ada perayaan MGP, ada kegiatan hari Valentine, banyak kegiatan-kegiatan. Mari berkati kami. Terima kasih. Mari sebelum kita memberikan daripada Tuhan, mari kita sama-sama menyampaikan doa yang berdasarkan tulis pada berikutnya. 1, 2, 3. Apa kami di surga, di surga dan terus berjalan. Jadi hati kami bersama. Mari arahkanlah hatimu menerima berkat bersyukur kita di pagi hari ini. Berkat yang melimpah-limpah turun atasmu. Diberkatilah kita ketika kita keluar dari rumah kita dan kembali lagi ke rumah kita. Dijauhkannya kita malapetaka, dijauhkannya kita segala malapetaka, tetapi berkat yang melimpah-limpah tercurah bagi kita sampai kita menantikan kedatangan Yesus kedua kali, menjemput orang-orang percaya dan melakukan firman-Nya di awan-awan yang permai. Di dalam dan demi nama Tuhan kita mengucapkan berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tolong dimatikan.